Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada? Suasana hari raya kali ini memang penuh dengan kebahagiaan ya. Dan ini momen yang sangat dinanti-nanti oleh kaum muslimin wal muslimat, para pemudik semuanya ya. Setelah berpuasa selama sebulan full ya, akhirnya bisa merayakan Idul Fitri dengan sholat Id berjamaah, tentunya saling bermaafan setelah sholat, bersalam-salaman dan berkumpul nantinya dengan keluarga serta kerabat. Suara takbir malamnya berkumandang sampai malam ya, dan membuat hati semakin terharu dan bersyukur. Setelah sholat Id, momen silaturahim tentu yang paling ditunggu-tunggu ya. Saling mengunjungi, menikmati hidangan-hidangan khas lebaran, ketupat, opor, rendang ya, kue-kue manis, minuman-minuman segar, minuman-minuman mineral ya. Ada bakso juga, ada ayam opor, ayam goleng ya. Ayam goleng. Suasana hangat dan penuh cinta, penuh kasih sayang, di mana semua orang saling memaafkan, mempererat hubungan. Seperti itu ya. Tradisi berkunjung ini dulur atau silaturahim itu biasanya berlangsung selama beberapa hari ya setelah hari raya Idul Fitri, tergantung dari kebiasaan. Dan pokoknya setiap bertemu, entah itu hari raya 2 minggu 3 minggu, tetap bersalaman, tetap bercengkrama. Hari pertama itu fokus biasanya ya, berkunjung ke keluarga inti, ke orang tua, mama papa ya, abah umi ya, terus emak ya istilahnya, apa ya, ayah ibu, kakek nenek, saudara-saudara sekandung, sepupu, keponakan, paman, bibi. Ya, itu hari pertama biasanya. Bagi yang sudah pulang, bagi yang belum pulang kadang masih ada di tengah laut ya, di kapal mau pulang itu atau di perjalanan. Tetap semangat, selamat sampai tujuannya. Hari keempat, hari kedua ya, ketiga biasanya bersilaturahim ke keluarga besar ya, kerabat-kerabat yang agak jauh-jauh di desa sana, kampung sana, dusun sana, dusun itu ya. Tapi ya tidak mesti ya seperti itu. Kadang hari pertama sudah berkunjung ke mereka, beliau-beliau ya. Ya, hari pertama itu sudah berkunjung ke tetangga ya, sahabat, kolega, tokoh masyarakat. Jadi masih ada waktu hari berapa seperti itu ya. Dan 1 bulan full ada, kampung mana itu 1 bulan full. Jadi enaklah menghormati. Habis kerja, setelah seminggu kan kerja ya, ada yang 4 hari baru kemudian kerja lagi, malamnya berkunjung lagi ya, karena bagaimanapun kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya, seperti itu. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Minal aidin wal faizin, ada yang seperti itu. Mohon maaf lahir dan batin, selamat Idul Fitri. Semoga berkah dan kebahagiaan selalu menyertai ya. Di tempat Anda bagaimana? Ya, tradisi memberi itu luar biasa di hari raya, untuk ponaan, untuk kakek nenek misalnya, tetangga-tetangga yang tua. Bagi yang punya uang, kalau uangnya minim ya memberi apa, kue atau camilan, sederhana lah. Kasih kue kering, bolu, beras misalnya ya, untuk para yang bantu kita ya, seperti itu. Pulang ke orang tua boleh ngasih beras, apa itu, boleh minyak, jajan. Ya, seperti itu. Kita pakai camilan-camilan ya, yang penting kalau bisa memang memberi seperti itu ya, karena ibadah yang luar biasa juga ya.
Tapi lihat kantongnya juga, jangan dihabiskan semuanya seperti ya. Seperti itu. Dan keindahan serta keunikan Lebaran itu bukan hanya dari makman ya, makanan atau hadiah, tapi juga dari suasana ya. Ada obrolan-obrolan ya, mengobrol cerita-cerita. Ini penting ya. Take and give cerita seperti itu. Kebiasaan dan tradisi yang ada momen spesial, misalnya jalanan yang biasanya ramai ya jadi lengang karena berkunjung itu ya, karena banyak yang mudik itu. Luar biasa banget ya, ini berkesan banget ya. Rumah-rumah jadi lebih hidup, ada tawa keluarga yang berkumpul. Jangan sampai tengkar ya, lebaran kok benteng ceweng, ada salah persepsi, salah tersinggung atau tersinggung ini. Jangan ada. Rumah harus lebih hidup, harmonis, rukun ya. Wong habis salaman. Jangan pikirkan masalah warisan kayak atau apa. Wes, jangan dipikirkan hari ini ya. Syawal ini. Syawal itu peningkatan. Tetap sholat rawatib berjamaah, tetap berzikir, tetap baca Quran ya. Masjid musola ya, bahkan lapangan itu penuh ya hari tadi ya, saat sholat id, memberi rasa kebersamaan yang luar biasa. Jangan ada saling ini karena itu, kok sholatnya di sini, kok sholatnya di sini. Jangan ada kata-kata itu dah, nggak usum ya. Itu mulai dulu sampai sekarang ya nggak habis-habis diomongkan. Yang penting sholat ya. Kalau saya sholat di masjid, mereka sholat di mana, terserah. Yang penting kebersamaan, ya, kebersamaan, kerukunan, dan menjalankan sholat Id. Rasa haru, kenikmatan yang sangat hebat itu bisa diraih sana, ya. Seperti itu, dulur. Kebersamaan, kerukunan ini, saling toleransi lah, ya. Ada juga tradisi yang tidak bisa dilupakan, ketupat Lebaran, mudik ya, halal bihalal ya, nyekar ke makam orang tua, mendoakan keluarga yang telah tiada sebelum atau sesudah Lebaran ya, pakai baju khos Lebaran, pakai baju takwa, kadang bersongkok, bercelana panjang ya, ada juga yang diharum-harumin ya. Nah, ini berkesan banget ya, untuk cowok utamanya ya. Kalau cewek, wah, ya enggak apa-apa sih, tapi lebih bagus harum-haruman di rumahnya ya. Tapi ya nggak tahu lagi lah ya, nggak bisa dihindari itu sudah. Ya, nggak bisa dihindari, pasti berharum. Ya, saudara yang jarang bertemu akhirnya bisa apa ngobrol ya panjang sampai malam kadang ya. Sampai lama enggak apa-apa, memang harus begitu. Anak-anak kecil dapat angpau 2.000, 5.000, ya, 4.000, ya, 10.000, ya, ya angpau. Momen foto keluarga itu, momen foto keluarga, seperti itu. Tapi ini baik, bagus, enak, indah, dan nikmat serta berkesan. Lebaran bukan cuma soal makanan dan ma'aman. Ma'aman sama makanan sama ya. Bukan masalah makanan dan minuman, pakaian baru ya, tapi juga soal hati yang kembali suci ya, kebersamaan. Orang kita pernah nyaci orang, salaman, minta maaf. Kita pernah menyinggung orang, salaman. Seperti itu ya. Pernah menyakiti habis, dan tentu ini kenangan yang takkan tergantikan ya, seperti itu. Kasih ada juga sih kue-kue yang amblas kadang, enak itu, kadang cepat habis. Apa kira-kira yang cepat habis, yang favorit, kita akan review. Ada natsar ya, kue sele nanas ya, ini biasanya cepat habis ini. Rasanya enak, perpaduan manis dan asam ya. Selai nanas dengan tekstur lembut bikin ketagihan ya.
serbu. Kastengel, ya, kue keju gurih, ya, juga sering jadi incaran. Teksturnya aroma keju yang buat bikin satu toples cepet entek, cepet habis, ya. Habiskan. Nggak apa-apa, ya. Mumpung lebaran, ya. Kacang-kacangan itu enak. Putri salju, apalagi kue bulat ditaburi gula halus, ya. Kalau kacang-kacangan pasti karena gurih manis, ya, wangi kacang itu kan bikin favorit seperti itu, ya. Lidah kucing, kue tipis renyah dan baterai, ya, mentego, ya, juga sering ludes, ya. Sip itu, mantap ini. Kadang dalam hitungan jam, ya, parmaning warna-warni, ya, seperti itu. Semprit itu sagu keju, renyah, ya. Terus bolu, waduh, apalagi itu, ya, aduh, enak pokoknya, top pokoknya. Ada bolu kukus pandan, ya, itu lembut, wangi pandan, gampang disukai semua umur, ya, tua muda, seperti itu, ya. Brownies kering versi renyah, ya, cocok buat camilan sambil ngobrol. Cookies, ya, kue renyah. Hongguan, ya, model-model Hongguan itu cepet habis, itu enak itu. Wapres, namanya wapres, apalagi rengginang namanya. Waduh, pokoknya, ya, top. Itu lagi apa? Kue krimping, ya, yang ada anunya itu, telur keripik namanya itu. Dung keripik, ya, ada kacangnya, ada geragune, ya. Minumannya es cincau kelapa muda, es soda mineral, kopi susu, waduh, apalagi kopi. Tapi saya nggak mau, ya. Tapi Anda pasti mau. Es, ya. Pokoknya top banget, ya. Kalau di desa-desa ada tradisi ancak-ancakan. Pasti seru banget, ya. Ancak ini nampan besar, ya. Ada juga pakai bambu, bukan bambu, ada bambu. Ada juga pakai batangnya pisang itu, ya. Dibawa ke masjid, ke musola, tempat berkumpul, dimakan di sana bareng-bareng, bikin ngiler, ya. Bikin ketagihan. Satu ancak itu bisa 3 hingga 4 orang, ya. Ada yang 2 sampai full perutnya, ya. Ada yang pakai nasi uduk, ada yang pakai nasi kuning, nasi putih dengan lauk pauk lengkap, ya. Ada yang pakai ingkung, pokoknya ayam utuh yang dimasak dengan bumbu khas, aromanya sangat menggoda. Sayur lodeh atau opor ayam, santannya gurih, pas banget, ya. Dimakan dengan nasi, ya. Tahu tempe bacem, enak itu. Telur bumbu Bali atau pindang, enak banget, ya. Top markotop. Lalapan dan sambal, apalagi, aneka kue dan jajanan, pokoknya ada wajik, telepon, lemper, apem, sumping, nogosari, ya, pisang goreng, enak pokoknya. Ada juga apa itu, bukan belumbel, yang agar-agar tadi, ya, kayak agar-agar gitu, ya. Terus ada apelnya, salaknya, ada semangkanya, pencuci mulut, ya. Semua ikut berbagi dan makan bersama, menciptakan kebersamaan yang erat, ya. Makanan itu dibuat dengan penuh niat
dan keikhlasan tentunya. Jadi terasa nikmat ya. Setelah makan ada doa bersama biasanya gitu. Wah, seru ya. Tapi juga hati-hati, banyak makanan yang menggoda ya. Maksudnya gimana? Ya, nggak semua orang bisa bebas makan minum ya habis. Terutama yang punya asam urat, kolesterol tinggi, lambung ya. Asam-asam lambung itu ya. Yang punya diabetes terlalu akut ya, terlalu tinggi kadar gulanya. Tenang, jangan terpengaruh, jangan tergoda ya. Jadi supaya bisa menikmati itu gimana caranya ya, pilih makanan yang aman ya. Kalau yang punya GERD atau lambung, penyakit asam lambung itu, hindari makanan asam, berlemak tinggi, pokoknya itu cuka-cuka hindari, santan-santan kental, pedas, terlalu garam misalnya ya, terlalu manis juga. Ya, pilih makanan-makanan kayak sup, nasi lauk yang tidak terlalu berbumbu, itu pilih yang itu aja ya. Jangan makan terlalu gede, terlalu besar ya, jangan seperti itu. Kalau yang punya kencing manis ya, batasi makanan yang manis-manis, es sirup, minuman bersoda, kue kering hindari. Ya jangan terlalu banyak lah. Pilih makanan tinggi serat, apel, pir, apokat, konsumsi nasi abyang misalnya nasi merah. Seperti itu biar stabil gula darahnya. Yang punya asam urat hindari jeroan, seafood, kacang-kacangan yang bisa memicu nyeri sendi ya. Banyak ngombe, banyak minum air putih ya itu. Pilih protein dari ayam yang tanpa kulit atau tempe daripada daging merah ya. Kurangi gorengan kalau misalnya kolesterolnya tinggi ya. Hindari makanan bersantan, pilih daging tanpa lemak ya. Maksudnya yang lebih dipanggang atau dikukus. Ini penting, ini ilmu ya. Jangan sungkan menolak dengan sopan ya. Kalau minum kopi asal lambungnya naik ya tidak usah ya. Seperti itu ya. Kelihatannya enak tapi jaga kesehatan. Aku coba yang ini aja ya, misalnya gitu. Menolak secara halus ya. Jadi menolaknya secara halus. Aku coba yang ini aja ya, misalnya gitu ya. Nggih, habis ini misalnya ya, misalnya gitu ya. Luar biasa ya. Yang karena liburan ya, piknik kemana kayak ya, ke Pantai Bum kayak ya, ke Grand waktu itu hotel bro misalnya ya, ke Bangsering Underwater, Bunder itu Bangsering Underwater ya, ke Pantai Pulau Merah, ke hutan di Jawatan, nggak apa-apa, mumpung liburan, Taman Belambangan ya, agrowisata Kali Kelata gitu, seperti tidak masalah ya. Ke Kawah Ijen tidak masalah, Taman Nasional Alas Purwo tidak masalah, yang penting ada waktu ke sana, ada duitnya. Desa wisata adat Osing bro, Pantai Sukamade misalnya ya, air terjun Leader di Songgon itu banyak, Rawabayu, ada rumah-rumah pinus, ada juga banyak di sana ya, Watu Ireng misalnya. Dan Anda perlu mengingat bahwa ada tradisi Iter Bumi di Kemiran itu ya, di mana, di daerah Gelagah ya. Biasanya tanggal 2 Syawal, besok berarti ya, hari kedua setelah Idul Fitri itu mesti ya, arak-arakan barong, sosok barong yang dipercaya sebagai penjaga desa ya, simbol keliling, simbol kebaikan ya, diarak mengelilingi desa ya, oleh warga yang mengenakan pakaian adat Osing selama arak-arakan. Itu ada peralatan pusaka dan sebagainya. Pertunjukan seni juga ada sepanjang prosesi, berbagai kesenian
ada gandrung, ada burda, singo-singoan, ada kuntulan dan sebagainya. Terus pembacaan tembang macapat, mocopat ya, mocopat, macapat atau mocopat. Jadi selama perjalanan mengelilingi desa dilakukan pembacaan tembang Jawa kuno, mocopat namanya itu. Ya berisi doa-doa, permohonan kepada Tuhan serta penghormatan leluhur. Anda lihat di laman Indonesia Kaya ya. Ada sembur otek, sembur otek ya di akhir prosesi ya. Tokoh adat menebarkan uang koin, uang koin. Biasanya di rumahnya Mbak Desi ya ada sembur otek itu, masya Allah ya itu. Tradisi Iter Bumi ya, itu sudah mulai 1800-an ya. Udahlah ya kan. Ritual ini bermula ketika desa kemudian dilanda wabah penyakit pagebluk namanya, corona ya. Pagebluk ya, pokoknya gebluk semua akhirnya dengan pagebluk ini. Banyak yang meninggal waktu itu ya. Para sesepuh desa kemudian menunjuk petunjuk melalui mimpi untuk mengadakan upacara selamatan. Ini ceritanya seperti itu ya. Dan arak-arakan melintasi jalan desa supaya mengusir wabah tersebut. Nah, sejak saat itu tradisi ini terus dilestarikan masyarakat setempat. Ya, laman yang menyiarkannya radarbanyuwangi.com Kemenko PMK ya. Boleh Anda ke sana ya. Yang mau pingin tahu lah. Seperti itu. Luar biasa pokoknya. Mantap buat Anda semuanya ya. Oke. Selamat berhari raya. Saya Mr. Ali Meji ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Lahir batin seperti itu. Mumpung lebaran ini dulur ya. Mumpung lebaran. 00 ibaratnya 0000. Oke. Prabu sehat semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.